Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Liberty YouTube. Kali ini Liberty tengah berada di bekas peninggalan Keraton Kasultanan Pajang yang saat itu dikenal sebagai Sultan Hadiwijaya adalah sebagai rajanya. Dari tanah bekas peninggalan Kasultanan Pajang ini merupakan cikal bakal lahirnya keraton dinasti Mataram Islam yang hingga saat ini sebagai prasastinya masih ada beberapa kerajaan yang ada di Solo dan di Jogja. Dari sinilah, dari tanah bekas peninggalan Kasultanan Keraton Pajang inilah cikal bakal berdirinya dinasti Mataram Islam. Adalah Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo ini merupakan salah satu dari keturunan Prabu Brawijaya V Majapahit yang saat itu bertempat tinggal di sekitar Demak Bintoro. Dari Ki Ageng Selo ini memiliki seorang putra bernama Ki Ageng Henis. Beliau adalah salah satu dari putra Ki Ageng Selo dari ketujuh bersaudara yang merupakan anak satu-satunya anak lelaki. Dari Ki Ageng Henis inilah mempunyai dua orang putra yang bernama Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Karatongan. Maaf, dalam hal ini putra kedua dari Ki Ageng Henis ini jarang ditulis atau disebut-sebut dalam buku sejarah. Ki Ageng Henis sendiri adalah merupakan guru spiritual agama Islam dari beliau yang saat masih mudanya dikenal sebagai Joko Tingkir Mas Karabet, atau hingga bertahta menjadi raja di Kasultanan Pajang, beliau bergelar Sultan Hadiwijaya. Dari Ki Ageng Henis, ketika beliau berputra dua, salah satu diantara yang cukup terkenal adalah beliau Ki Ageng Pemanahan. Dari Ki Ageng Pemanahan menikahlah dengan Nyai Sabinah yang kebetulan masih merupakan sepupu atau kerabat atau masih bersaudara. Seiring perjalanan pernikahannya, dari Nyai Sabinah ini akhirnya dikenal atau disebut sebagai Nyai Ageng Pemanahan. Dari pernikahannya Nyai Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Pemanahan lahirlah 26 putra dan putri. Salah satu di antara yang cukup terkenal yang pertama adalah Adipati Manduro Negoro. Bukan hanya itu saja, melainkan dari ke-26 putra putrinya ada salah satu yang akhirnya cukup terkenal dan sebagai pewaris sekaligus penurun dinasti Mataram Islam. Beliau adalah salah satu putra dari Ki Ageng Pemanahan dan Nyai Ageng Pemanahan yang nomor ke-12. Beliau disebut Sutawijaya. Dari Sutawijaya inilah seiring berjalannya tahun, seiring berjalannya waktu, jadilah Sutawijaya ini kelak nantinya menjadi Raja Mataram I dengan gelar Panembahan Senopati, yaitu sekitar tahun 1500-an atau sekitar tidak jauh dari zaman kekuasaannya Kasultanan Keraton Pajang yang saat itu sekitar abad 15 atau tahun 1500
Masehi. Nah, dari beliau lah, dari Aswan Joko Tingkir, Sultan Hadiwijaya yang saat itu masa mudanya Sutawijaya, sekalipun merupakan putra dari beliau Ki Ageng Pemanan serta Nyai Ageng Pemanan, hanya saja keberadaan Sutawijaya ini lebih banyak berada dan tinggal di Keraton Kasultanan Pajang yang saat itu bertahta seorang raja, Sultan Hadiwijaya. Dari tangan beliau Sultan Hadiwijaya selaku raja di Keraton Kasultanan Pajang, akhirnya terdidiklah Sutawijaya ini menjadi seorang yang pada saat itu sekalipun masih muda dikenal cukup tangguh dalam berbagai hal, diantaranya masalah kanuragan. Sehingga seiring berjalannya waktu, bertahtalah beliau Sutawijaya di daerah Kota Gede, Bantul, Yogyakarta, yang saat itu Sutawijaya ini bergelar sebagai Panembahan Senopati Raja Mataram Islam yang pertama. Dari beliau inilah nantinya akan muncul keturunan-keturunan dinasti Mataram Islam. Selang beberapa saat setelah Panembahan Senopati berkuasa di daerah Kota Gede, saat itu terjadi pemberontakan yang akhirnya kerajaan atau keraton dipindahkan masih dalam wilayah Bantul, Yogyakarta, yaitu di daerah Pleret. Dari Pleret ini pula tidak lama bertahta, terjadilah kembali pemberontakan yang akhirnya keraton dipindahkan menuju ke daerah timur dari kota Bantul, Yogyakarta, dipindahkan ke Kartosuro. Dari Kartosuro ini sekitar tahun 1600, sekitar abad 16. Dari Keraton Kartosuro ini akhirnya terjadi pemberontakan Mas Garendi. Dari pemberontakan Mas Garendi ini akhirnya Keraton Kartosuro pecah menjadi Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Dari keberadaan Keraton Kasunanan Hadiningrat ini kembali terjadi masalah perjanjian Giyanti. Dari perjanjian Giyanti inilah muncul keberadaan VOC sekitar tahun 10 tahun dari kepindahan Keraton Kartosuro menuju Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, yang pada saat itu sekitar tahun 1745 Masehi. Seiring berjalannya waktu, dari 10 tahun kemudian atau sekitar tahun 1755 terjadilah perjanjian Giyanti yang dipelopori oleh VOC dari Belanda. Dari kejadian ini muncul menjadi pertama Kasultanan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, yang berikutnya Kasultanan Ngayogyakarta, selanjutnya Paku Alaman
Yogyakarta. Selanjutnya Pura Mangkunegaran yang ada di Solo. Dari keempat kerajaan atau keraton yang ada di Solo dan di Jogja ini merupakan keturunan dari dinasti Mataram Islam. Demikian Liberty YouTube melaporkan dari area bekas peninggalan Keraton Kasultanan Pajang yang ada di Kampung Surojiwan, Kartosuro, Makam Haji Sukoharjo.